Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Para pendengar akun channel YouTube LBH Berita Umat dan akun-akun lain yang melakukan amplifying terhadap akun channel ini, selamat malam. Mudah-mudahan antum semua para pendengar Allah berikan keberkahan dan keberlimpahan dan kesehatan, kesehatan dan tidak ada kekurangan. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, yang terhormat Profesor Uki. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian Dr. Haji Arif Nasim, terima kasih juga telah berkenan hadir. Berikutnya adalah Dr. Andes Wahyudi Almaruki, juga terima kasih telah berkenan hadir. Dan saya sendiri pada malam hari ini, Ketua LBH Berita Umat, insya Allah akan membimbing, membawa acara agenda malam hari ini, Islamic Lawyer Forum edisi 41. Agenda ini digelar kalau sudah 41, kurang lebih sudah berapa tahun ya? Kalau setahunnya saja sudah 12, 2 tahun 24, 3 tahun 36, berarti 3 tahun lebih 5 bulan ya, tidak kurang lebih. Semestinya agenda ini sebelum corona itu digelar secara offline, menghadirkan beberapa tokoh secara baik nasional maupun tokoh lokal. Tetapi selama pandemi kita gelar secara online. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan gelar secara offline, supaya agenda ini akan lebih maksimal lagi hasilnya. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu pada malam hari ini. Saya Profesor Suteki, apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nampak cerah sekali. Cerah. Tampaknya seperti tidak ada uban ini rambutnya nih. Wah, ini sudah mulai ini. Wah. Nanti kalau tanggal muda jadi hitam lagi nanti. Kalau saya, Prof, menghindari uban itu saya cukur, Prof, nih. Ya, siasat itu. Baik, pada malam hari ini, insya Allah Islamic Lawyer Forum pada malam hari ini kita akan mengangkat isu yang kemudian masih terus bergulir, memiliki dampak yang sangat signifikan, ya. Termasuk dampak ini saya kira dirasakan pada setiap rumah masing-masing, yaitu terkait minyak goreng, ya. Minyak goreng ini luar biasa harganya, ya. Kalau tidak salah dulu kita 2 liter itu 24 sampai 28 begitu ya. Sekarang kalau tidak salah ini di kisaran angka 45 atau sampai 50-an begitu ya. Berarti kurang lebih kenaikannya 2 kali lipat sebelumnya. Ini membuat menjerit masyarakat ya. Betul-betul sangat menjerit, meskipun ada ibu profesor yang kemudian pernah komentar, mestinya jangan selalu digoreng makanan itu. Direbus. Dirujak katanya. Nah, itu ya. Jadi akhirnya menimbulkan kreativitas bagaimana caranya itu memasak ayam dengan direbus, ya. Tempe rebus begitu dan seterusnya. Saya pikir nah inilah kondisi kita. Jadi minyak yang menjadi kebutuhan primer ya dalam masakan jadi sangat istilahnya saat ini harganya berlipat-lipat. Nah, kemudian Menteri Perdagangan ya Mendak itu pernah mengungkapkan di media bahwa ini ada dugaan mafia. Dugaan mafia yang memainkan harga minyak gitu ya. Kemudian Mendak menyampaikan di media akan mengungkap siapa mafia itu. Nah, pertanyaannya hingga saat ini kita belum tahu detail siapa mafia yang dimaksud oleh Menteri Perdagangan tersebut. Mungkinkah ada mafia gitu ya di negara kita gitu ya, atau kartel minyak? Kemudian jika memang ada mafia, beranikah negara melawan mafia itu? Ataukah negara tidak berani melawan mafia itu? Atau
atau negara hanya berani melawan radikal dan radikal? Begitu, Prof ya? Ya. Nah, Radikal lebih berbahaya daripada mafia. nah ini akhirnya menjadi guyonan oleh publik netizen ya. Jangan-jangan negara kita tidak berani lawan mafia, beraninya hanya pada radikal dan radikal. Nah, untuk membedah pada malam hari ini, betulkah ada mafia? Kenapa harga minyak kemudian terus melonjak naik? Gitu ya. Akan kita bedah pada malam hari ini. Insya Allah pembicara pertama yaitu Profesor Suteki. Kepada beliau saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Arim Nasim, lalu Mas Wahyudi Almarogi, dan spesial untuk Mas Chandra, mungkin juga para netizen dimanapun saudara berada. Saya ingin pertama kali untuk mengungkap lebih dulu tentang peran negara. Kalau kita bicara tentang peran negara di negara modern ini, khususnya memang termasuk Indonesia itu adalah dalam prinsip welfare state, maka negara itu bukan hanya sebagai penjaga malam. Artinya bukan hanya sebagai bukan sebagai pihak yang mengatur, mengawasi saja, tetapi juga mengatur dan bahkan kalau perlu adalah menyelenggarakan dalam rangka apa? Ya untuk mewujudkan tujuan bangsa negara ini didirikan. Terutama kita dasarkan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang bagaimana negara itu wajib untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Nah, ini berarti apa? Persoalan pangan juga harus mendapatkan perhatian yang khusus, apalagi kita juga sudah meratifikasi Kovenan tentang hak ekonomi, sosial, dan juga budaya, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Nah, termasuk dalam hal ini adalah mengenai hak atas pangan. Dan terkait itu, maka persoalan pangan dan gizi harus juga mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Nah, hak atas pangan itu menjadi hak asasi manusia, dan apabila hak asasi manusia ini tidak dipenuhi, ya, maka boleh dikatakan sebenarnya sedang terjadi yang disebut dengan silent genosida. Nah, apa yang harus dipenuhi dari hak atas pangan itu? Yang pertama adalah mengenai ketersediaannya, kemudian yang kedua adalah tentang aksesnya, dan yang ketiga mengenai penerimaan, dan yang keempat tentang kualitasnya. Nah, untuk bisa memenuhi keempatnya ini, saya kira memang negara itu harus punya, artinya negara itu harus mengatur tata niaga pangan. Nah, ini berarti apa? Kalau ada tata niaga pangan, nanti akan ada undang-undang, bukan akan, tapi sudah ada ya undang-undang tentang pangan, kemudian juga undang-undang perdagangan. Kalau sudah diatur demikian, mestinya negara itu kan kuat, gitu ya. Negara kuat, karena negara bukan hanya pengawas, tapi juga mengatur sekaligus nanti juga menyelenggarakan dalam arti khususnya mengenai tata niaga pangan ini. Nah, kita juga menganut juga kan mengenai adagium bahwa salus populi suprema lex esto, kan begitu kan. Jadi keselamatan rakyat itu kan, atau keselamatan atau kesejahteraan rakyat itu adalah dikatakan sebagai hukum yang tertinggi. Nah, kalau sudah atas nama rakyat begini, mestinya negara itu kuat gitu. Bukan tadi sudah disinggung, nah kalau sudah ngomong soal pangan kok jadi lemah, tapi begitu ngomong soal radikal-radikal, kenapa negara itu prinsip yang tadi dikatakan salus populi suprema lex esto, negara tidak boleh kalah dengan radikal-radikal, gitu kan? Tapi begitu menghadapi persoalan pangan ini, terutama ada indikasi yang namanya mafia pangan gitu ya, itu ternyata negara tidak berdaya. Ya khususnya tadi sudah disinggung, Menteri sendiri menyatakan bahwa pemerintah itu tidak kuasa ya untuk menandingi atau mengalahkan namanya mafia itu. Nah, sebenarnya peraturan perundang-undangan pangan maupun perdagangan itu sudah mengatur bagaimana
penyelenggaraan tata niaga pangan itu, dan bahkan dalam hal tertentu itu di Undang-Undang Perdagangan itu jelas mafia dalam arti misalnya di situ ada penimbunan, permainan harga dan seterusnya itu diatur sudah di pasal 170 ya kalau nggak salah di Undang-Undang Perdagangan itu, dan ya intinya barang siapa yang melakukan penimbunan atau di situ terjadi namanya mafia di situ ya, itu bisa dihukum ya, bisa dihukum dengan penjara maupun dengan pidana denda. Sorry, itu di pasal 107 ya, pasal 107 Undang-Undang Perdagangan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 miliar. Jika misalnya ini dalam hal ini adalah menyimpan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang. Dan kita ini sudah terbukti kemarin kan bagaimana ada indikasi terjadi penimbunan barang. Ya kan begitu ya, kita nggak tahu siapa yang menimbun, nyatanya kan sampai bertonton ya. Apakah juga partai politik menimbun atau tidak, saya tidak tahu. Ternyata setelah ada kelangkaan itu kan ada partai politik yang kemudian menggelontorkan ya, istilahnya ada bantuan dengan sekian ratus jutaan ya, sampai ratusan ribu sampai jutaan ton. Itu berarti kan ada apa ya di balik itu? Yang jelas kalau saya katakan ya apakah juga ada di baliknya itu ada penguasa yang menimbun kemudian juga memanfaatkan momen itu untuk menarik perhatian dari masyarakat sehingga partai politik itu kemudian menggelontorkan bantuan untuk apakah itu operasi pasar atau tidak, saya kira tidak seperti itu ya, jadi lebih ke bantuan ke masyarakat itu. Itu jelas kalau menurut saya itu ada penimbunan, yang menimbun sudah jelas gitu loh. Terbukti lagi sekarang, begitu HET-nya itu kemudian dicabut, loh kok tiba-tiba itu supermarket penuh dengan ya HET yang kemasan, minyak goreng kemasan. Kalau sekarang silakan Anda cari di supermarket mana yang tidak ada, maksudnya ya normalnya di Jawa atau mungkin di daerah sekitarnya itu supermarket mana yang tidak ada minyak goreng. Cuma tadi harganya sudah dimainkan karena apa? Karena HET-nya untuk minyak dalam kemasan, minyak goreng dalam kemasan sudah dicabut. Berarti apa? Diserahkan pada mekanisme pasar. Nah kalau diserahkan pada mekanisme pasar ya otomatis itu terjadi hukum ekonomi pasar kan begitu. Ya siapa yang punya ya bisa menentukan harga semaunya. Nah apakah ini tidak bisa dikatakan sebagai mafia? Nah lalu pertanyaan kita di mana dan apa peran adanya Kementerian Perdagangan itu gitu. Kalau mengatur soal tata niaga pangan khususnya di bidang minyak saja itu tidak bisa. Jadi ini yang saya kira memang menjadi masalah terbesar ya bagi kita sekarang ini, ngatur minyak goreng aja ya nggak bisa, masuk mau mikir soal 3 periode, perpanjangan masa jabatan presiden, mikir apalagi IKN dan seterusnya itu. Ini test case kecil sebenarnya. Ya persoalan yang kecil, ya kan soal minyak goreng ini. Nah ini kan lalu kenapa bisa negara itu kalah? Jadi ada cerita sedikit ini Mas Chandra, jadi soal negara kalah itu sebenarnya dimulai sejak dulu ya ketika zaman kerajaan itu kan ada prinsip Vox Rei, Vox Dei ya. Jadi suara raja itu adalah suara Tuhan kan itu kan. Itu dulu. Nah, kemudian setelah mulai ada demokrasi muncul ada gium ini kemudian dikudeta ya. Dengan munculnya demokrasi itu maka kemudian Vox Populi, Vox Dei. Jadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi ternyata dalam perkembangannya demokrasi itu tidak berjalan sendiri, misalnya murni didasarkan pada persoalan trias politika. Tidak, ternyata di dalam trias politika, dalam penyelenggaraan negara itu ada namanya kaum penyusup. Wah ini jadi ada kaum penyusup. Penyusup yang menelusup ya dalam sistem pemerintahan demokrasi itu tidak lain adalah sekelompok elit yang mengendalikan, ya justru yang mengendalikan negara.
Nah, kelompok elit ini ditengarai adalah ya namanya bankir ya, bankir. Bahkan dikatakan sebagai bank sentral, tapi ini swasta, Mas. Bukan negeri, tapi swasta. Nah, bank sentral inilah yang pertama kali di Inggris itu menyandra Raja Inggris itu di tahun 1668. Jadi Raja Inggris tersandra dengan hutang ya, dengan pinjaman ya di bank itu, dan Anda bisa ketahui sendiri, bisa dikatakan ya kerajaan tidak bisa dijalankan sedemikian rupa, apalagi kok misalnya sudah ada unsur demokrasinya itu ya trias politikanya tidak bisa berjalan, termasuk di negara Eropa yang lain. Jadi trias politika itu artinya politika itu tersandra oleh bankir tadi. Nah, lalu muncullah yang kita sebut, jadi negara sudah tidak demokrasi lagi karena sudah dikendalikan oleh kelompok ini ya, kelompok bankir itu, maka demokrasi sudah kemudian berubah menjadi oklokrasi. Nah, di oklokrasi inilah semakin kuatnya nanti ya negara itu dikendalikan oleh namanya peng-peng itu, penguasa dan juga pengusaha, terutama dalam hal ini adalah bankir itu. Dari saat itulah kemudian ya Mas Chandra, negara itu bisa dikatakan kalah dan tunduk, patuh menyerah pada bankir atau kita sebut tadi adalah peng-peng tadi, penguasa yang berkolaborasi dengan pengusaha. Itu yang via itu sejak inilah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, Anda tahu sendiri. Yang namanya peng-peng itu kan sudah terbukti ya untuk misalnya penyelenggaraan pemilu kada itu ya. Ya, pilkada itu 80% pilkada itu justru didanai oleh peng-peng. Ketika itu didanai oleh peng-peng, Anda bisa bayangkan bagaimana ini pengaturan, apakah soal ekonomi, soal politik, soal macam-macam, itu bukankah akan juga dikendalikan oleh kaum bankir ini atau para pemodal atau cukong ya, atau oligarki lah ya, oligark itu. Kalau pemilu kada itu demikian, apakah tidak mungkin ketika pilpres itu juga terjadi bahwa pendanaan itu juga dibaliknya adalah oligark itu. Nah, kalau saya mengatakan sangat mungkin di balik pilpres itu adalah juga bercokol atau berpengaruh atau bisa dikatakan ya ada mafia di situ antara penguasa dan pengusaha. Ini bisa dimungkinkan. Ya, saya tidak menuduh, tapi ini kemungkinan kalau kita tarik dari pilkada kok macam itu. Jadi kalau saya mikir juga tidak ada kemustahilan kalau dalam pilpres itu terjadi demikian. Maka kalau misalnya pengendalian perekonomian, terutama masuk ke perdagangan itu dikendalikan oleh mafia, ya mafia pangan misalnya, ada mafia apalagi di situ, wong tanah aja ya ada mafia, betul kan Mas Chandra? Mafia tanah ya yang kemarin jadi heboh juga itu, di mana-mana ada perintah untuk memberantas, tapi mafia tanah juga melibatkan siapa? Ya orang di Badan Pertanahan atau di ATR itu dengan siapa? Ya dengan ya tengkulak atau spekulan-spekulan itu. Itu fakta, itu ada. Kan saya nangani persoalan ini itu membantu menangani itu sudah berapa tahun ya. Itu tidak selesai-selesai karena memang di dalamnya ada dalam tanda kutip mafia pertanahan itu. Nah, jadi mungkin itu ya sementara yang bisa saya sampaikan. Yang jelas kalau misalnya dikaitkan dengan persoalan radikal itu memang kalau sudah menghadapi radikal itu negara sudah seperti monster itu ya. Jadi menjadi kuat sekali dan tidak mungkin kalah menggunakan tadi salus populi suprema lex esto dan negara tidak boleh kalah. Negara dilindungi hukum. Selalu begitu, aparat dilindungi hukum, negara tidak boleh kalah, ditambah dengan salus populi suprema lex esto. Nah, bercermin dari ini, saya kira memang ini ya kita rakyat terus harus meminta ya, menuntut supaya persoalan pangan itu segera diatasi ya, misalnya dengan melakukan pemaksaan supaya harga ditetapkan kembali ada HET ditambah dengan namanya operasi pasar. Jangan sampai ini kemudian memicu persoalan-persoalan yang nanti ketimpangan sosial bisa jadi ya banyak kan juga sudah yang ngomong-ngomong soal bagaimana melakukan disobedience ya, civil disobedience, ada yang mau melakukan people power dan seterusnya. Ini saya kira lebih rawan karena persoalan pangan ini menjadi tadi sudah dikatakan sebagai
masalah pokok ya, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Ya, saya kira itu Mas Chandra yang bisa sementara saya sampaikan. Nanti kita bisa perdalam melalui diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ada pertanyaan nih, Prof. Ya. Mungkinkah mafia itu untuk mengendalikan bisnisnya, dia menggunakan instrumen hukum? Ya, itu sangat mungkin karena kalau penguasa dan pengusaha itu sudah bersatu, apa yang tidak bisa dibikin itu. Jadi dalam hal ini hukum itu bisa menjadi kendaraan untuk mengendalikan itu, apakah itu nanti masuk ke persoalan pertambangan, masuk ke persoalan pangan, masuk ke bahkan sampai persoalan politik. Peraturan perundang-undangan juga bisa didesain itu. Kenapa? Karena sebenarnya boleh dikatakan peraturan hukum itu merupakan produk dari politik. Nah, kalau sudah begitu ya apalagi kalau tidak, namanya hukum itu ditunggangi oleh politik, dalam arti ya hukum itu bahkan akan dipakai oleh penguasa dan pengusaha itu sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya, melegitimasi kebijakannya. Nah, ini kalau dalam sisi teori hukum itu dikatakan sebagai hukum sebagai alat melegitimasi kekuasaan itu disebut sebagai the thinnest rule of law. Jadi negara hukum yang paling tipis. Karena hukum justru dipakai oleh penguasa dan pengusaha itu untuk mengatur atau menyelamatkan kepentingannya sendiri gitu. Baik, lanjut. Kalau tadi Prof sudah menyatakan bahwa head itu dicabut, harga eceran tertinggi. Pertanyaan saya, ketika head itu dicabut dan diserahkan kepada mekanisme pasar, apakah itu wujud tanda bahwa negara kita kalah dengan dugaan mafia tadi? Sudah otomatis begitu. Karena tadi prinsip kita penyelenggaraan negara kita kan namanya welfare state, bukan sebagai negara penjaga malam itu. Kalau sebagai negara penjaga malam dengan super liberalnya itu serahkan saja pada mekanisme pasar. Tapi ketika kita sudah bersepakat bahwa ini adalah negara kesejahteraan, maka menjadi kewajiban pemerintah khususnya untuk mengendalikan harga. Tidak bisa dilempar di pasar, karena begitu dilempar ya otomatis ini adalah kemenangan dari para oligar atau para pengusaha atau para mafia ini. Berarti apa? Kesimpulannya ya mafia menang dibandingkan negara atau negara dikalahkan oleh mafia. Itu sudah jelas sekali itu Mas ya. Ketika negara itu taruhlah melempar atau dalam hal ini pemerintah itu melepas harga-harga itu sesuai dengan pasar misalnya, itu otomatis tidak lagi menjadi negara kesejahteraan dan negara yang ekonomi ini sangat liberal. Ini berarti apa? Ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya kalau kita mengacu tadi pada alinea yang keempat dan juga bagaimana perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama untuk sebesar-besar juga kalau di pasal 33 itu nanti akhirnya untuk kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan sekelompok orang. Baik, Bob, saya lanjut. Kan kita sering mendengar bahwa kita ini negara Pancasila. Pertanyaan saya, Bob, apakah di dalam negara Pancasila itu, apakah mekanisme harga itu ditentukan oleh negara atau diserahkan kepada mekanisme pasar? Kalau sesuai dengan misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mestinya tidak diserahkan pada mekanisme pasar. Tapi kan kita ini, saya katakan kita punya ideologi ya Pancasila. Tapi sebagaimana sifat dari ideologi manusia itu kan adanya logical inconsistency. Jadi mengatakan ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kenyataannya yang terjadi adalah bukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi keadilan bagi segelintir orang, bagi para elit-elit politik dan juga ekonomi itu saja. Ini ada yang saya tadi sebut sebagai logical inconsistency. Nah kalau kita ngomong soal perekonomian Indonesia itu macam mana, mestinya kembali tadi ke pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang asli, arahnya tetap harus pada kesejahteraan sosial. Tapi kan tadi saya katakan, ini tidak konsisten kita. Sudah ada disebutkan begitu, tapi praktek perekonomian kita adalah sangat liberal. Ketika sangat liberal, ya tadi sebenarnya kita menyerahkan sistem perekonomian itu pada mekanisme pasar. Jadi kita tidak konsisten dengan Pancasila itu. Maka saya katakan di buku saya itu kan ini ya, di buku saya itu saya mengatakan apa ini? Pancasila 404 not found.
Tidak ketemu, Mas. Baik, berarti Prof, ketika berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 mestinya negara itu turut campur, berarti ketika diserahkan pada mekanisme pasar, berarti kan bisa tidak dikatakan bahwa aturan perdagangan tadi atau peraturan perekonomian tadi tidak sesuai dengan Pancasila, begitu Prof? Iya, tidak sesuai dengan Pancasila karena sudah liberal kapitalistik. Sementara kita kan tidak liberal kapitalistik kalau sesuai dengan prinsip Pancasila itu. Cuma kita kan sebenarnya juga tidak punya, saya bolak-balik ngomong blueprint ya. Blueprint kita itu yang macam-macam sih. Yang soal misalnya perekonomian disusun sebagai usaha bersama, kemudian bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya itu adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ya, dikuasai oleh negara. Dikuasai itu bukan hanya mengatur, memiliki dan juga menyelenggarakan gitu. Nah, tapi kan prinsipnya wah pokoknya ngatur tok pun tidak konsisten dengan sila ayat yang sebelumnya dan juga Pancasila. Ini kan berarti mau ngelamis, kalau orang Jawa ngomong mau ngelamis, lip service. Jadi maka saya tadi mengatakan 404 karena not found, karena dalam praktek memang sulit untuk kita temukan. Praktek tidak ada, blueprintnya tidak ada, Mas. Ayo kita cari blueprint Pancasila terkait dengan penyelenggaraan perekonomian yang macam-macam. Paling kembalinya ke pasal 33 tadi. Tapi penerjemahannya bagaimana? Taruhlah misalnya begini. Dulu Pak Muhammad Hatta kan sudah mengkonsep tentang bagaimana penyelenggaraan pasal 33 itu. Misalnya dengan badan hukumnya adalah bentuk koperasi. Sekarang kita lihat koperasi mana yang bisa berkembang, bisa menyaingi konglomerasi. Enggak ada, Mas. Kadang-kadang koperasi yang malah dijadikan sebagai ya sarana untuk ya pokoknya tadi udahlah ini yang penting ada koperasinya, tapi enggak bisa bagaimana mengendalikan betul ya namanya untuk kesejahteraan bersama itu enggak bisa. Yang berlaku justru sistem perekonomian yang liberal kapitalistik dan itu salah satu besarnya konglomerasi yang itu bisa tadi mengendalikan harga, melakukan mafia-mafia dalam perdagangan. Itu apa bisa kita katakan bahwa ini sesuai dengan Pancasila? Tidak. Meskipun tadi saya katakan kita belum punya blueprint-nya itu. Gitu. Baik. Terima kasih Prof. Sebetulnya masih banyak pertanyaan. Pertanyaan saya begini Prof. Apakah di dalam istilahnya beberapa adigium menyatakan bahwa sebagai negara Pancasila, apakah boleh penguasa itu sekaligus menjadi pengusaha? Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, apakah boleh negara itu berbisnis terhadap rakyatnya? Ya. Wah, ini pertanyaan berat kalau ini. Karena sebenarnya tidak ada larangan ya ketika seorang penguasa itu punya usaha. Karena ada kemungkinan sebelum menjadi penguasa, ya menjadi misalnya pejabat pemerintah itu dia sudah punya usaha, gitu Mas. Kan tidak mungkin ketika kemudian menjabat kemudian usahanya dimatikan, tidak mungkin kan. Nah cuma dalam hal ini bagaimana pengelolaan manajemennya kan gitu. Beliau kan tidak langsung harus, artinya begini, kalau sudah menjadi pejabat ya jangan kemudian menghandle langsung usahanya itu, mesti harus dilimpahkan atau terutama untuk manajemennya ya. Saya kira itu supaya tidak terjadi namanya konflik of interest. Kalau itu kemudian mematikan atau kemudian berhenti menutup usahanya itu saya kira tidak mungkin. Yang memungkinkan adalah ketika dia bisa kemudian mengelola dengan secara tidak langsung sehingga konflik of interest-nya itu tidak terjadi. Itu kalau dalam pandangan saya. Jadi tidak dilarang, tetapi ketika sudah, karena ada kemungkinan tadi seorang pejabat itu sebelumnya sudah punya usaha. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, apa tadi Mas? Negara berbisnis. Ya tidak boleh. Jadi ketika misalnya prinsipnya kan begini ya. Jadi dalam alam kita ya misalnya taruhlah kita menggunakan Pancasila itu, negara itu tidak boleh menjadi produsen sementara menempatkan rakyat menjadi konsumen. Karena ini nanti benar akan berubah menjadi namanya corporate. Ya, jadi
korporasi Indonesia atau negara korporasi. Nah, sehingga apa? Nanti rakyat juga akan apa? Kalau sampai terjadi demikian nanti akan subsidinya sama sekali tidak ada, kan itu kan? Kalau untuk negara korporasi itu kan nggak mungkin memberikan subsidi kepada rakyatnya. Jadi dianggap ya rakyat itu adalah konsumen, sedangkan negara itu adalah produsen. Sementara kalau kita berdasar pada negara kesejahteraan itu, maka negara itu dikatakan sebagai benevolent. Jadi negara benevolent itu negara pemurah. Ibaratnya seperti bapaknya. Bagaimana seorang bapak akan berbisnis dengan anaknya ketika sedang ngurusi anak? Kan tidak mungkin hitung-hitungan untung rugi macam-macam. Nah yang penting kan bukan profit, tetapi adalah benefit. Itu yang harus diutamakan. Ketika negara berbisnis, maka negara akan hitung-hitungannya soal untung rugi, soal profit. Sementara kalau negara benevolent tadi, negara yang penting adalah soal benefit, bukan persoalan profit. Pertanyaan terakhir, Prof, sekaligus di closing statement jawaban. Ada pernyataan yang menyatakan lebih baik murah tapi barang langka, lebih baik mahal tapi barang banyak. Bagaimana, Prof? Apakah itu pernyataan itu sama saja apa istilahnya tunduk kepada mafia atau bagaimana? Iya, tadi negara korporasi kan begitu. Tadi Pak Dr. Arim Nasim sudah mengatakan ini konkret contoh bahwa negara dalam ini pejabat itu sekaligus sebagai pengusaha tadi. Bahkan dikatakan itu mafia. Nah, jadi kedua-duanya jelas tidak baik. Jadi murah tapi langka, melimpah tapi mahal. Mengingat apa? Karena kalau kita lihat ya PDB atau mungkin kita turunkan ke inilah pendapatan per kapita rakyat kita itu masih kecil kan, Mas. Masalahnya di situ, kalau pendapatan per kapita rakyat kita sudah tinggi, mungkin dengan harga tinggi pun kita bisa mendapatkan itu. Ya kita ingat, taruhlah yang besar, misalnya UMR itu kan paling hanya Jakarta dan mana ya, Jakarta atau Surabaya itu yang tinggi kan, bisa 4 juta sekian. Tapi daerah lain coba Anda bayangkan, kalau harga minyak itu kan enggak, hitungan daerah ini beda dengan daerah beda, enggak, kan hampir rata. Maksudnya, untuk rata-rata tertinggi itu hampir sama, tapi kecuali kalau sudah di Papua atau di mana mungkin harganya bisa sekian kali lipat, tapi rata-rata kan sementara penghasilan kita itu belum tinggi, rakyat kita masih penghasilannya rendah. Nah bagaimana mungkin kemudian diserahkan pasar, meskipun murah tapi langka kan berarti tidak bisa mencukupi, juga rakyat tidak bisa, aksesnya nggak bisa cukup. Sementara kalau mahal, ya tapi melimpah tapi mahal, sama, rakyat juga tidak bisa mendapatkan atau aksesnya juga tidak ada. Nah, dua-duanya tidak benar. Maka di sini menurut saya, pemerintah itu wajib untuk melakukan intervensi, itu pertama. Kemudian yang kedua, tata niaganya tetap harus di bawah kontrol negara, dalam hal ini pemerintah. Lalu sedapat mungkin harus mulai melepaskan diri dari oligarki. Kemana itu? Ya mau nggak mau harus mengubah sistem pemerintahan. Dari tadi demokrasi menuju sistem pemerintahan yang betul-betul dinaungi oleh, kalau tadi Pak Arim Nasim mengatakan ajaran Islam. Itu saya kira itu sekarang sudah mulai kan, Pak Rocky Gerung sudah mulai menyuarakan itu ya. Bagaimana nih kita, karena Islam itu ya dia mengatakan yang paling real untuk mewujudkan keadilan itu. Sistem-sistem yang lain itu hanya lip service, ngomong kosong tok, tapi Islam itu sudah terbukti bagaimana mewujudkan atau menciptakan keadilan itu sepanjang ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Ini pernyataan dari seorang yang non-Islam itu ya. Non-Muslim maksud saya. Ini apa kita sebagai orang Muslim nggak malu? Kalau saya malu. Yang non-Muslim aja berani mengatakan gitu, kita kalau ngomong begitu ya mesti takut kan, dipersekusi kah? Takut takut dibully, takut dicopot jabatannya, macam-macam. Ya, tapi itu resiko. Kalau menurut saya makanya ini sistem yang terbaik. Kenapa sih kita nggak mau menggunakan itu? Dan harus kita bisa menjamin bahwa di bawah sistem pemerintahan Islam itu atau sistem ajaran Islam atau hukum Islam itu siapapun akan dapat terlindungi, terjamin hidupnya. Nah, kan harus begitu, Mas. Karena sebagian besar yang sekarang menolak itu kan, wah nanti gimana nih, aku kan non-Muslim, aku ini macam-macam. Nah, kita harus potret sejarah ke belakang lagi. Apakah ketika
zaman dahulu, misalnya zaman Rasulullah itu sebagian semua atau semua masyarakat homogen Muslim, tidak. Bahkan sebagian besar adalah non-Muslim, tapi terlindungi, dijamin haknya, tidak tertumpahkan darahnya, kesejahteraan dijamin, keadilannya dijamin. Apa itu enggak? Maksudnya enggak tertarik itu dengan cara-cara yang demikian. Nah, tapi ya namanya sebuah sistem yang dulu pernah jaya, tetapi kemudian ditumbangkan oleh sistem demokrasi itu, saya kira untuk bangun lagi memang membutuhkan perjuangan yang tidak mudah. Saya kira itu Mas yang saya sampaikan. Semoga ya ke depan kita bisa minimal tadi ya soal sembako itu terpenuhi, tercukupi lah ya. Jangan sampai menimbulkan kelangkaan itu yang itu akan memicu terjadinya chaos di dalam masyarakat. Terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Suteki sudah memberikan pandangannya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara, Profesor Suteki, kemudian Dr. Arim Nasim, dan Dr. Andes Wahyudi Al-Maruki. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan para pembicara, Allah berikan kemudahan atas segala urusannya, diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan dan keberlimpahan rezeki. Begitu juga para pemirsa Islamic Lawyer Forum di channel YouTube LBH dan di Amplifying di beberapa akun channel lainnya. Terima kasih sudah berkenan mengikuti acara di LF edisi 41. Sampai jumpa di edisi 42 dengan tema yang menarik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.